Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maulida. Saya dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Takengon, jurusan Tarbiyah dari Prodi PAI dan masih menduduki di semester 4. Jadi tujuan saya di sini adalah hanya untuk memenuhi tugas pada mata kuliah saya itu menjelaskan tentang RPP kelas 2 MAN pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, terutama di sini ada 2 semester. Yang pertama semester ganjil dan yang kedua semester genap. Dan yang pertama akan saya jelaskan semester ganjil yang berjudul pemerintahan pada masa Bani Umayyah, terutama itu di Damaskus. Yang pertama ada proses lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Yang terpenting dulu pada semester ganjil ini kita memuat 4 minggu, yaitu 2 jam pada setiap satu kali pertemuan. Dan pembahasan yang pertama akan saya jelaskan, yaitu lahirnya Bani Umayyah di Damaskus. Lahirnya Bani Umayyah di Damaskus tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota kecil Iliyat di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarah sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari pemerintahan terakhir Khulafaur Rasyidin. Karena pengangkatan Ali bin Abi Thalib oleh mayoritas masyarakat Islam mengganti Khalifah Utsman bin Affan tidak pernah disetujui oleh pihak Muawiyah, maka berbagai cara yang dilakukan oleh Muawiyah untuk menurunkan atau menghancurkan Ali bin Abi Thalib. Salah satu caranya ialah Muawiyah dan kelompoknya memfitnah Ali dengan menyebarkan isu bahwa Alilah yang ada di belakang terbunuhnya Utsman bin Affan. Isu ini termakan oleh beberapa pembesar di kalangan umat Islam seperti Siti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Talhah Ubaidillah. Kemudian mereka mengumumkan perang terhadap Ali bin Abi Thalib karena sewaktu mereka meminta pertanggungjawaban Khalifah Ali akan kematian Utsman bin Affan. Ali dengan tegas mengatakan dia tidak tahu menahu tentang kematian Utsman. Mereka lalu mengangkat perang terhadap Ali bin Abi Thalib dengan tujuan memaksa Ali untuk mengakai perbuatannya. Perang tersebut disebut dengan Perang Zamal karena Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang. Yang selanjutnya, kelompok Muawiyah tetap membuat propaganda untuk menghancurkan pemerintahan Ali dengan cara menghimpun kekuatan besar dengan tujuan menyerang Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya, skenario perdamaian diatur oleh Muawiyah atas ide Amru bin Ash, dan perdamaian dilakukan antara Muawiyah dengan Amru di satu pihak dan Ali dengan Musa Asy'ari di pihak lawan. Dan yang selanjutnya, bagaimana sih fase-fase yang telah dilakukan oleh Bani Umayyah pada saat itu? Fase tersebut berdiri pada waktu itu selama 92 tahun. Bani Umayyah I berdiri dapat dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan. Salah satunya fase berdiri atau fase pembentukan dan pembinaan. Dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, Khalifah ke-6 ketika Islam masuk Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini, pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi atau Arab Orients, yaitu pengembangan peradaban yang berciri Arab. Pada saat itu, pengembangan peradaban didominasi ukiran-ukiran di dinding-dinding masjid dan istana yang dihiasi dengan tulisan-tulisan kaligrafi yang indah. Lagu-lagu Padang Pasir dari warisan Arab pra-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu-lagu qasidah yang indah. Mungkin dari semester ganjil ini hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kemudian apa sih tujuan saya untuk menjelaskan RPP ini? Adapun tujuan saya adalah agar siswa mampu
mampu menjelaskan nantinya, mampu memberikan informasi eh, kepada nanti ada yang ditanyakan, siswa mampu menjawab dan siswa mampu menjelaskan bagaimana sih pemerintahan pada masa dinasti Bani Umayyah ini. Yang selanjutnya RPP semester genap pada judul pengembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah nanti akan dijelaskan pada semester genap. Mungkin hanya ini dulu dan selanjutnya akan dijelaskan kembali. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, selepas dari penjelasan yang tadi pada dinasti yang semester pertama, semester ganjil, yaitu pemerintahan pada dinasti Bani Umayyah, selanjutnya RPP selanjutnya akan saya jelaskan tentang pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah, terutama penguasaan ilmu. Jadi di semester genap ini terdapat 4 minggu pertemuan, yaitu dalam satu pertemuan itu memuat 2 jam, dan pembahasan yang akan dijelaskan adalah bahwa pada masa dinasti Abbasiyah ini suasana tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan itu sangatlah tinggi, yaitu terutama itu ada 3 tingkat, tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Masing-masing tingkat tersebut masing-masing tingkat tersebut berlangsung pada Bani Abbasiyah fase pertama masa kekuasaan 9 khalifah pertama Abbasiyah. Khalifah-khalifah seperti Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun adalah khalifah-khalifah yang paling disiplin dalam suasana tersebut. Dan materi yang kedua, bentuk peradaban hasil riset dari para ahli dan tokoh-tokohnya. Dari hasil ijtihad dan para riset para ahli ilmu pengetahuan dan ulama atau cendekiawan muslim berhasil menemukan berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain di bidang filsafat, kedokteran, astronomi, dan lain sebagainya. Dalam bidang filsafat ada di sini beberapa tokoh, salah satunya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Sedangkan pada bidang kedokteran, beberapa perguruan tinggi kedokteran yang cukup terkenal berada di kota Hyundai, Shapur atau Iran, Harran atau Syria, Baghdad. Para dokter dan ahli kedokteran terkenal antara lain Jabir bin Hayyan, Hunain bin Ishaq, dan Ar-Razi. Selanjutnya pada bidang matematika antara lain Umal Al-Farukan. Selanjutnya pada bidang astronomi, para ahli ilmu astronomi yang terkenal pada waktu itu adalah Al-Farazi, yaitu pencipta astrolabe, yaitu alat pengukur tinggi dan jarak bintang. Selanjutnya Al-Battani, selanjutnya Abdul Wafaq, kemudian Al-Afghani. Yang selanjutnya pada bidang seni ukir, beberapa seniman ukir yang terkenal yaitu Badar dan Tarib sekitar tahun 961. Dan yang selanjutnya bahasa dan sastra. Berbeda dengan masa pemerintahan pada masa dinasti Umayyah, sedangkan pada masa dinasti Abbasiyah, bahasa dan sastra sangat dikuasai. Sedangkan sastrawan pada zaman pemerintahan Bani Abbas ini telah melakukan perubahan kekuasaan tersebut. Mereka telah mampu mengombinasikannya dengan bahasa lain. Selanjutnya pusat-pusat peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Jadi terdapat beberapa kota yang menjadi pusat-pusat peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Yang pertama Baghdad, Syamara, Kalb, Anhar atau Hashimiyah, Bukhara, dan Samarkand. Yang terakhir adalah Mesir. Lalu pertemuan yang terakhir, bagaimana sih pengaruh peradaban Islam terhadap dunia barat, yaitu ilmu pengetahuan Islam masuk dan berkembang di daratan Eropa pada awalnya di wilayah Toledo, Cordoba, dan Sevilla, kemudian mengalir ke negara barat lewat para kaum pelajar barat. Mereka menerjemahkan karangan buku-buku dari Islam dan bahasa barat. Mungkin dari semester genap ini hanya ini yang dapat saya sampaikan.
namun saya akan menjelaskan apa sih tujuan saya untuk menjelaskan RPP ini. Adapun tujuannya adalah agar siswa nantinya dapat menjelaskan bagaimana sih perkembangan eh, ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Eh, Mungkin semester genap ini hanya ini yang dapat dimuat. Selanjutnya saya akan menutup. Sebelum saya menutup, ada satu kata-kata motivasi yang mungkin bisa berguna bagi kita dan berguna bagi semuanya, dan terutama untuk diri saya sendiri. Yaitu manjat wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Dan saya juga baca artikel learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Mungkin video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.